Mari kita bedah sebuah studi kasus dari brand skincare lokal bernama Glow Up Skin yang sedang menghadapi tantangan besar dalam penjualannya. Meskipun aktif mengunggah konten promosi dan diskon di Instagram, mereka mendapati tingkat interaksi yang sangat rendah dengan sedikit sekali jumlah like maupun komentar. Masalah utamanya terletak pada pendekatan mereka yang hanya menentukan target pasar secara umum, yaitu perempuan usia 18 hingga 35 tahun, tanpa pernah melakukan analisis audiens secara mendalam. Konten yang mereka produksi selama ini hanya didasarkan pada asumsi tim internal, tanpa mempertimbangkan kebutuhan, minat, maupun kebiasaan nyata dari audiens mereka. Akibatnya, pesan yang disampaikan terasa kurang relevan dan gagal menarik perhatian target pasar yang dituju. Kasus Glow Up Skin ini menjadi pengingat penting bagi kita bahwa tanpa analisis audiens yang tajam, konten sehebat apapun akan sulit bersaing di tengah padatnya arus informasi di media sosial. Kesalahan lain yang dilakukan oleh Glow Up Skin adalah mengabaikan perilaku audiens dalam menggunakan media sosial. Mereka terjebak dalam rutinitas, memposting konten pada jam yang sama setiap hari, tanpa pernah meriset kapan audiens mereka sebenarnya sedang aktif secara digital. Selain masalah waktu, format konten yang mereka sajikan pun tergolong monoton. Mereka masih sangat bergantung pada foto statis, padahal tren konsumsi konten saat ini telah bergeser jauh ke arah format visual yang lebih dinamis seperti video pendek. Berdasarkan rentetan permasalahan tersebut, Glow Up Skin sudah sepatutnya melakukan proses analisis audiens secara sistematis. Hal ini krusial agar mereka dapat memahami siapa audiens sebenarnya, apa yang benar-benar mereka butuhkan, serta bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan melalui konten digital. Tanpa perubahan strategi yang berbasis pada data perilaku ini, upaya pemasaran mereka akan terus kehilangan relevansinya di mata target pasar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik dasar audiens melalui analisis demografi. Dalam kasus Glow Up Skin, kita dapat memetakan bahwa usia dominan target mereka berada pada rentang 18 hingga 25 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Secara geografis, audiens ini terkonsentrasi di kota-kota besar dan kota pendidikan, yang mana mereka umumnya berstatus sebagai mahasiswa atau pekerja di fase awal karier mereka. Data demografi ini sangat krusial karena membantu Glow Up Skin untuk mempersempit target pasar agar tidak terlalu luas dan menjadi jauh lebih fokus. Dengan memahami profil dasar ini, pemilihan diksi dan gaya bahasa dalam konten dapat disesuaikan agar lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswi dan pekerja muda. Pemetaan yang spesifik ini adalah pondasi utama sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membedah aspek psikologis dan perilaku mereka di platform digital. Setelah memetakan data dasar, Glow Up Skin perlu memahami aspek psikologis yang mendasari keputusan audiens mereka. Berdasarkan analisis psikografi, audiens target memiliki ketertarikan tinggi pada perawatan kulit dan menjaga penampilan. Mereka menginginkan produk yang tidak hanya aman, tetapi juga terjangkau dan mudah digunakan dalam rutinitas harian yang padat. Selain itu, mereka sangat dipengaruhi oleh ulasan, testimoni, serta rekomendasi dari para influencer sebelum memutuskan untuk mencoba sebuah produk. Di sisi lain, terdapat pula rasa khawatir yang cukup besar terhadap potensi efek samping dari produk skincare. Memahami analisis psikografi ini sangatlah penting karena hal ini berkaitan langsung dengan emosi dan motivasi audiens dalam mengambil keputusan pembelian. Dengan menyentuh sisi emosional ini, Glow Up Skin dapat merancang pesan yang lebih persuasif, membangun kepercayaan, dan menawarkan solusi yang benar-benar menjawab keresahan audiens mereka secara personal. Langkah penutup dalam proses riset Glow Up Skin adalah melakukan analisis perilaku untuk memahami bagaimana audiens berinteraksi di ruang digital. Berdasarkan data, audiens mereka ternyata sangat aktif di platform Instagram dan TikTok dengan preferensi konten berupa video pendek. Selain itu, ditemukan bahwa waktu aktif mereka berada pada puncaknya saat sore hingga malam hari. Audiens ini juga memiliki kebiasaan berbagi yang spesifik, di mana mereka cenderung menyimpan dan membagikan konten yang bersifat edukatif mengenai perawatan kulit. Data perilaku ini sangat membantu Glow Up Skin dalam menentukan strategi distribusi yang tepat. Dengan informasi ini, mereka bisa menentukan waktu unggah yang paling optimal saat audiens sedang aktif, memilih format video yang lebih dinamis, serta menyesuaikan gaya penyampaian pesan agar lebih edukatif dan mudah dibagikan. Sinkronisasi antara konten dan perilaku nyata audiens inilah yang akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kampanye mereka ke depannya.
Setelah membedah seluruh data analisis, Glow Up Skin kini memiliki landasan kuat untuk melakukan perubahan strategi yang nyata. Langkah pertama adalah mengubah gaya komunikasi mereka menjadi lebih edukatif dan persuasif untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan audiens mahasiswi dan pekerja muda. Untuk mendukung hal ini, mereka sebaiknya beralih ke konten video pendek seperti tutorial tips perawatan kulit atau ulasan produk jujur yang saat ini sangat digemari. Distribusi konten pun harus diatur secara strategis dengan mengunggahnya tepat pada jam aktif audiens agar jangkauannya maksimal. Selain itu, pesan yang disusun perlu memberikan penekanan khusus pada aspek keamanan, manfaat nyata, serta testimoni produk untuk menjawab keraguan audiens. Dengan penerapan hasil analisis yang tepat dan menyeluruh ini, Glow Up Skin dapat menyampaikan pesan yang jauh lebih relevan, meningkatkan interaksi secara signifikan, dan akhirnya mendorong audiens untuk melakukan keputusan pembelian. Sebagai penutup dari studi kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis audiens yang mencakup demografi, psikografi, dan perilaku merupakan langkah awal yang mutlak diperlukan dalam dunia copywriting digital. Kasus Glow Up Skin telah memberikan pelajaran berharga bahwa tanpa pemahaman audiens yang mendalam, sebuah brand hanya akan terjebak dalam asumsi yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan membedah siapa mereka, apa yang mereka rasakan, dan bagaimana mereka bertindak, brand dapat menyusun konten yang jauh lebih relevan dan menyentuh sisi personal konsumen. Integrasi ketiga komponen ini memungkinkan kita untuk beralih dari sekadar memposting konten menjadi benar-benar membangun strategi pemasaran yang efektif secara keseluruhan. Ingatlah bahwa data adalah kunci untuk mengubah copy yang biasa menjadi pesan yang luar biasa dan berorientasi pada hasil. Dengan menguasai analisis ini, kalian telah memegang pondasi terpenting untuk menjadi seorang copywriter digital yang handal. Mari kita bawa semangat ini ke materi-materi selanjutnya.